Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Miss Mega. Hari ini kita akan belajar mengenai semitone. Apa itu semitone? Semitone itu yaitu half step. Half step is the distance between any key and the next nearest key to it. Kalau untuk di bahasa Indonesianya, tone itu adalah nada. Jadi kalau semitone itu berarti setengah nada, yaitu jarak antara touch yang satu dengan touch yang lain yang paling dekat dengannya. Nah, ini adalah gambarnya. Di sini bisa dilihat ya. Semitone itu yaitu touch putih ke touch hitam yang disebut half step. Jadi kalau kita lihat di sini ada middle C, half step-nya itu yaitu not hitam di sebelah kanannya. Itu half step. Kalau dari middle C ke half step-nya yaitu touch hitam, dan dari touch hitam sendiri ke D itu juga half step. Jadi di sini bisa dilihat ya beberapa half step selalu dari yang putih ke hitam itu half step atau semitone. Nah, bagaimana kalau tidak ada touch hitam? Contohnya yaitu dari B ke C. Nah, kalau tidak ada touch hitam berarti kan touch yang terdekat adalah mereka sendiri, B ke C. Jadi ini yang tetap disebut semitone tapi white semitone. Jadi jaraknya tetap setengah nada. Setelah kita mengetahui apa itu semitone, kita perlu mengetahui jadi notes hitam itu namanya apa. Dalam musik ada simbol yang disebut dengan accidental atau key signature. Key signature atau accidental ini terdiri dari 3, yaitu sharp, flat, dan natural. Di sini tanda-tandanya sharp, flat, dan natural. Apa itu sharp? Kita akan bahas yaitu sharp dengan tanda seperti silang ini, yaitu letaknya sebelum note. Jadi kalau kita lihat dalam musical note ya, di sini letaknya sebelum note, itu membuat note tersebut menjadi naik setengah nada, half step. Contohnya, ini kan note F ya. Kalau F ada sharp di depannya, itu berarti F naik setengah nada menjadi F sharp. Bagaimana dengan flat? Kalau flat, tandanya seperti B ya, tapi lebih cekung seperti ini, oke? Nah, letaknya sebelum note juga, diletakkan sebelum note, dia menurunkan note tersebut menjadi setengahnya. Sehingga P, kalau diletakkan flat sebelumnya menjadi B flat. Jadi touch hitam ini namanya B flat. Nah, kalau untuk jelasnya kita bisa tahu ya, kalau ini E, berarti kalau dinaikkan jadi E sharp. Jadi sebenarnya E sharp dan B flat itu sama. Touch-nya sama walaupun namanya beda tapi touch-nya sama. Nah, yang ketiga yaitu natural. Natural, gambarnya seperti ini ya. Nah, letaknya sebelum note juga. Nah, biasa digunakan setelah note yang sebelumnya sudah ada sharp atau sebelumnya sudah ada flat. Tujuan dari natural adalah untuk membatalkan sharp atau flat tersebut. Contoh, kalau kita menemui note ini kan berarti F sharp ya. Kalau selanjutnya kita mau jadi F, maka kita letakkan natural. Sehingga kalau kita main di piano, di sini kita main F sharp, di sini menjadi F. Demikian pula kalau flat, di sini B flat. Kalau ada natural menjadi B. Setelah kita pelajarin semitone, kita akan pelajarin whole tone. Whole tone is twice the distance of a semitone, atau bahasa Indonesianya 2 kali jarak setengah nada. Setengah tambah setengah berarti 1 nada. Contohnya, kalau kita lihat dari C ke C sharp setengah, C sharp ke D setengah. Setengah tambah setengah menjadi 1. Ini yang disebut whole tone. Jadi whole tone itu dari C ke D. Nah, bagaimana kalau D ke I? Nah, ini adalah D, ini adalah I. D ke D sharp,
di sharp ke E, sehingga setengah tambah setengah menjadi 1. Ini juga whole tone. E ke F, sebaliknya bukan whole tone karena tidak ada hitamnya. Kan tadi kita sudah lihat kalau seandainya seperti ini namanya white semitone karena tidak ada hitam di tengahnya sehingga jarak antara I dan F adalah setengah semitone. Nah, ini adalah contoh latihan yang Miss Mega kasih, yaitu ini Miss Mega masih memberikan gambar dari touch-nya ya supaya memudahkan untuk melihat. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini adalah G, dia menggunakan G sharp. Tapi boleh juga kita tulis E flat, sama, oke? Nah, kemudian ini adalah contohnya. Kalau misalnya kita menemukan soal seperti ini, bagaimana jawabnya? Pertama kita harus lihat dulu, ini adalah note F, ini adalah note G. Jadi from F to G, from F, kita tahu ini adalah F to G, berarti setengah-setengah menjadi 1. Jadi ini disebut whole tone. Nah, contoh soal kedua. Jangan lupa selalu perhatikan di depannya ya. Kalau ini kan treble clef dan ini adalah bass clef. Kalau bass clef berarti ini adalah F. F to F sharp. Kalau kita lihat F to F sharp yaitu setengah nada atau disebut semitone. Oke, nanti Miss Mega akan mengirimkan tambahan lewat Quizlet game untuk latihannya. Dan kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita dari musik for Little Mozart buku 4 halaman 30. Halaman 30 di sana ada flat sign ya. Flat sign itu berarti seperti misalnya B, maka flatnya yaitu kita ke touch di sebelah kirinya, yaitu touch hitam di sebelah sini, B flat. Oke, jangan lupa staccatonya, kanan di G, kiri kalau dilihat maka di G di sebelah bawah. Jadi bukan G sebelah sini ya, tapi G sebelah sini. Oke, kita siap. 1, 2, 3, 4. Halaman 31 di sini tangan kanan di C, tangan kiri di C rendah ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada E flat. Tapi yang harus diperhatikan adalah pertama-tama tidak ada E flat, nggak ada flatnya, jadi tetap E. Baru pada saat bar ketiga ada flat, baru naik ke E flat ke kirinya. Oke, kita mulai. Jangan lupa ini piano, jadi suaranya lebih lembut ya. Dan ada repeat sign diulang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kiri. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, repeat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Halaman 32 di sini ada E flat dan B flat. Posisi tangan kiri kalau dilihat jari 5 di F, tangan kanan jari 1 di C. Jangan lupa staccatonya ya. 33 yaitu bukan flat lagi tapi sharp. Sharp seperti kita ketahui, jadi kalau F ada sharpnya berarti ke kanan, naik ke kanan ya, sharp. Oke. Nah
Nah, posisi tangan kiri jari 5 pada C, posisi tangan kanan jari 1 pada C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repeat. 34, D sharp. D sharp, jadi naik ke kanan. Tangan kiri pada F, jari 5, dan tangan kanan I, jari 3. Jadi di sini ya posisinya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
4. Repeat. Jangan lupa dihitung ya. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Halaman 35 ada C sharp pada tangan kiri ya. Jadi C sharp di sini ya. Mulai dengan tangan jari 1 not D, tangan kanan dimulai dari G, jari 1 di G. Oke. Halaman 36, di sini kita belajar tie. Tie itu bentuknya seperti legato tapi hanya menyambungkan 2 not ya. Tie notes. Kalau tie notes, apabila notnya sama, kalau dilihat pada akhir dari lagu ini ada tie note untuk not yang sama yaitu D sama D. Itu berarti not kedua tidak dimainkan. Sehingga ini kita akan mulai di jari 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
three. 1, 2, 3. Ada timer 1, 2, 3 sehingga kita mainnya jadi lebih lama. Coba kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini perpanjang terus. 1, 2, 3. Halaman 37 itu tangan kiri ya, dimulai dari F dengan jari 5. Di sini juga ada tie note pada terakhir, yaitu di F hitungnya menjadi 1, 2, 3 terus diperpanjang 1, 2, 3 lagi. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, perpanjang 1, 2, 3, repeat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita akan mengulang A Dozen a Day grup 3 nomor 1 sampai 6 karena kita akan mengulang, jadi latihan untuk lebih cepat dari sebelumnya.
3. Nomor 4 juga kita mengulang, jadi mainkan lebih cepat. Jangan lupa jarinya diputar ya. Sambil dihitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, repeat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nomor 5 tangan kiri. 6, 2 tangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nomor 7, ini judulnya backward bend. Jadi seperti kita tangannya diputar kemudian seperti ini ya. Nomor 8, twirling to the right. Jadi seperti loncat-loncat. Jadi loncat between antara touch-nya. Repeat. Nomor 9, tangan kiri. Nomor 10, yaitu seperti jumping over a bench. Jadi seperti kita lompatin sebuah bangku ya. Oke, jadi jangan lupa dihitung. Di sini kanannya 4 berarti ditahan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repeat. Seperti lompat. Kanan 2 ketuk dan kiri jangan lupa ada yang staccato ya. 1, 2 staccato, rest. 1, 2, rest. 1, 2 staccato. 1, 2, 3, 4. 1, 2 staccato, rest. 1, 2 staccato, rest. 1, 2 staccato. 1, 2, 3, 4. Nomor 12 ini lagu ya, Fit as a Fiddle and Ready to Go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjut kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih.